Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai umat beragama, rasanya tak ada yang lebih baik kita ucapkan dalam kesempatan ini selain puji syukur kita kepada kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan kepada kita semua. Tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah merubah kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Saya Nanda Filda Batubara, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, akan menyampaikan ceramah singkat saya tentang moderasi beragama. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang moderasi beragama. Akhir-akhir ini, seringkali kita mendengar moderasi beragama. Sebenarnya, apa sih arti moderasi beragama itu? Jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan, kekerasan, penghindaran, dan keekstriman. Maksud dari keekstriman di sini adalah bertindak keterlaluan yang bisa menimbulkan kekerasan dan kefanatikan pada suatu golongan. Selain itu juga, moderasi ini berarti jalan tengah yang menengahi agar kita tidak berpihak pada siapapun dan pendapat manapun dan tidak menyimpang dari aturan agama dan ajaran agama yang telah ditetapkan. Sedangkan kata beragama ini sendiri jika kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menganut atau memeluk agama, beribadah atau taat kepada agamanya. Sehingga kita dapat pahami bersama bahwasanya moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap dan perilaku yang selalu mengambil jalan tengah sehingga tidak berpihak kepada siapapun dan pendapat manapun dan tidak ekstrim dalam beragama. Karena pada dasarnya moderasi beragama ini merupakan kunci utama untuk terciptanya kerukunan antar umat beragama dan meningkatkan rasa toleransi kita sebagai umat beragama. Dan adanya moderasi ini, kita jadi bisa berpikir jernih dan tidak berlebih-lebih saat menjalankan ajaran agama, sehingga nantinya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah, tanpa menyakiti hati dan perasaan orang lain. Berbicara tentang moderasi beragama, seringkali kita menyalahkan orang lain hanya karena berbeda pendapat dan pandangan dengan kita. Maka dari itu, kita sebagai umat beragama harus menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam diri kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan dari sebelumnya. Dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan rasa toleransi kita sebagai umat beragama dan bisa bersikap adil dan bertindak adil kepada semua orang. Agar nantinya kita juga bisa bersikap adil kepada siapapun, bukan hanya karena satu akidah, tapi juga bisa adil dalam aspek apapun. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengatakan dan menjelaskan kepada kita betapa sangat pentingnya menjadi umat teladan Nabi besar Muhammad SAW sebagai muslim yang beriman, berbuat baik, adil dan moderat dalam berpikir maupun bertindak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah 143 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibah wa in
كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, yaitu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Dari ayat di atas ini menjelaskan yang perlu kita garis bawahin kata-kata ummatan, wasatan, yang berarti umat pertengahan. Dan menurut Quraisy Shihab dalam surat ini, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita petunjuk bahwa posisi yang baik itu adalah posisi pertengahan atau dengan cara moderasi. Karena posisi pertengahan ini bisa membuat kita berpikir jernih dan tidak memihak ke kiri maupun ke kanan, tetapi justru bisa membantu kita untuk berlaku adil dan berlaku baik kepada siapapun, dan kita bisa dilihat oleh siapapun dari arah yang berbeda, sehingga nantinya kita bisa menjadi teladan semua pihak. Sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa umat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebaik-baiknya umat untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan cara amar ma'ruf nahi mungkar, dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang kemungkaran. Jadi, bukan untuk mengkafirkan orang hanya karena berbeda pendapat dan tidak sejalan dengan kita. Dan karena posisi pertengahan ini juga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena itu, moderasi beragama juga bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial, dalam kehidupan beribadah, bermuamalah, beragama. Contoh dari moderasi beragama yang baik dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan saling bertoleransi, saling meningkatkan kerukunan antar umat beragama, dan saling menghargai perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Kita sebagai umat beragama, khususnya mahasiswa-mahasiswi pada program studi pengembangan masyarakat Islam, yang dimana mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, dan juga kita sebagai pelayan publik, sudah seharusnya kita menanamkan nilai moderasi beragama pada diri kita masing-masing agar kita bisa melakukan gerakan moderasi beragama untuk meningkatkan rasa toleransi dan kerukunan antar umat beragama, terutama masyarakat yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, kesimpulan ceramah dari saya adalah sudah seharusnya kita menanamkan nilai-nilai moderasi beragama dalam diri kita masing-masing, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar terciptanya masyarakat yang rukun, damai, cinta tanah air, serta memiliki komitmen kebangsaan, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama, masyarakat yang anti kekerasan, masyarakat yang akomodatif terhadap budaya lokal agar terciptanya nilai-nilai adil dan berimbang. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan dan kekhilafan, maka itu datang dari saya sendiri. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.